Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan taufiknya sehingga pada kesempatan pagi hari ini setelah salat subuh kita bisa kembali duduk di majelis ilmu untuk mempelajari agama kita, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang ini merupakan afdalu at-ta'at, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang khudh aqidataka minal kitabi wa sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita masuk pada akhir dari pembahasan tentang macam-macam syirik besar. Telah disebutkan dan telah kita pelajari ya, berbagai macam syirik besar yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yang diantaranya adalah beristighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, beristi'anah meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian juga bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara syirik besar juga menyembelih untuk selain Allah, menyembelih sembelihan untuk selain Allah, dan juga bertawaf ya, mengelilingi kuburan ya. Ini juga termasuk di antara kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga sihir ya, kemudian juga mengaku ya mengetahui perkara yang gaib, perdukunan, dan juga yang kita bahas kemarin adalah tentang masalah jimat ya, termasuk dalam masalah jimat dan juga orang yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhir bab ini ada dua pertanyaan dan juga sekaligus jawabannya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan pertanyaan tersebut adalah ma huwa dararus syirkil akbari. Yang pertama, apa bahaya dari syirik besar? Jadi setelah beliau menyebutkan tentang macam-macam syirik besar, kita sudah mengetahui apa saja di antara syirik-syirik besar. Lalu apa sih bahayanya? Mengapa kita perlu mengetahui ya, perbuatan-perbuatan syirik besar ini?
ya, sehingga kita mengetahui bahayanya dan kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena syirik besar ini adalah perbuatan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan seorang muslim, masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Iya. Beliau mengatakan, "Ma huwa dararus syirkil akbari?" Apa bahaya dari syirik besar? Maka jawabannya adalah asyirkul akbaru yusabbibul khuluda finnari. Syirik besar akan menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Menyebabkan seseorang masuk dan kekal di dalam neraka, tidak akan keluar dari neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan pelaku syirik besar ke dalam neraka, maka tidak akan dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Allah taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah akan haramkan baginya masuk ke dalam surga. Allah haramkan bagi pelaku syirik besar masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Yang dimaksud di sini orang-orang yang berbuat zalim adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena zalim maknanya adalah kesyirikan. Mereka tidak memiliki penolong. Ini dari Al-Qur'an. Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak. Nanti setiap manusia pasti akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dia bertemu dengan Allah dalam keadaan melakukan kesyirikan, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini salah satu di antara madarat atau bahaya dari syirik besar. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang terakhir dari bab ini adalah hal yanfa'ul amalu ma'asyirki? Apakah amalan itu bisa bermanfaat bersama dengan perbuatan syirik? Maksudnya adalah apabila seorang dia melakukan amalan ibadah, namun ketika dia melakukan amalan ibadah kepada Allah, dia juga melakukan amalan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan ibadahnya kepada Allah itu bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah la yanfa'ul amalu ma'asyirki. Tidak akan bermanfaat amalan itu apabila disertai dengan kesyirikan. Liqaulihi ta'ala 'anil anbiya, sebagaimana firman Allah taala tentang para nabi. Allah berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh akan terhapuslah dari mereka amalan-amalan mereka. Jadi kesyirikan dapat menghapuskan amalan-amalan soleh. Kalau seseorang dia sudah melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh sepanjang hidupnya, lalu di akhir hidupnya dia melakukan kesyirikan kepada Allah, syirik besar, maka seluruh amalan solehnya, amalan ibadahnya, seluruh kebaikan-kebaikannya yang selama ini dia lakukan,
maka terhapus. Ya, dia tidak memiliki amalan soleh sama sekali. Ya, dia akan masukkan ke dalam neraka. Ini di dalam surat Al-An'am. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Ada yang namanya hadis Nabi, ada yang namanya hadis qudsi. Yang dimaksud dengan hadis qudsi adalah hadis yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan matannya atau ucapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan Al-Qur'an. Ya, bukan Al-Qur'an. Bedanya antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi, ya kalau Al-Qur'an itu mutawatir, Pak. Selalu terjaga, tidak mungkin salah. Tidak ada yang sanggup untuk memalsukannya. Tidak ada yang sanggup, karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Enggak akan bisa dirubah. Kalau ada yang berusaha untuk merubah, pasti akan ketahuan. Ya, pasti akan terjaga dengan para penghafal Al-Qur'an di antaranya. Allah menjaga Al-Qur'an dengan para penghafal Qur'an, dengan para ulama sampai hari kiamat. Namun hadis, ya baik hadis Nabi ataupun hadis qudsi ini, ya, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya, di mana hadis qudsi adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menyebutkan firman Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, Allah taala berfirman, "Ana agna syuraka'i 'ani syirki." Aku tidak membutuhkan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan di dalam ibadah. Man 'amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang dia melakukan sebuah amalan ibadah yang dia di dalamnya melakukan kesyirikan, atau di dalam ibadah tersebut dia melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala namun juga diperuntukkan untuk selain Allah, maka taraktuhu wa syirkahu. Aku akan tinggalkan dia dan juga kesyirikannya. Artinya amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya misalnya seseorang dia menyembelih sembelihan, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan juga dia niatkan untuk apa? Jin. Ya, dia niatkan bismillah dengan menyebut nama Allah wa bismi jin, dan dengan nama jin atau dengan nama ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ini termasuk apa? Kesyirikan. Yang melakukan amalan untuk Allah dan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ketika dia berdoa, ya Allah, ya, kemudian bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, namun juga bertawassul dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya berdoa kepadamu sebagaimana juga saya berdoa kepada Nabi Muhammad. Saya meminta kepadamu dan juga meminta kepada Nabi Muhammad agar aku diberikan rezeki. Nah, ini termasuk apa? Syirik. Doa hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berkaitan dengan bahaya dosa syirik besar, ya, bahaya syirik besar ini hanya 2 saja. Namun sebenarnya bahaya ini sangat banyak. Ya, bahayanya sangat banyak, bahkan ada puluhan, ya. Di dalam sebuah risalah, ya, yang dituliskan oleh Abu Abdullah Yasin Mubarak, ini menyebutkan ada 77, ya mungkin lebih, 77 bahaya syirik besar, dan juga termasuk syirik yang lainnya, syirik kecil. Dan didasarkan atas Al-Quran, dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan sebagiannya, ya.
Kita sebutkan sebagiannya. Di antara bahayanya yang pertama adalah kesyirikan itu akan menghalangi seseorang dari sabat. Sabat itu yaitu kokoh di dalam kehidupan agama di dunia dan juga kokoh di dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Mencegah seseorang itu adalah apa? Kokoh di dalam hidupnya di dunia, di dalam agamanya, dan juga kokoh ketika menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ya, maksudnya adalah kehidupan dunia, ya, orang-orang yang beriman itu apa? Teguh dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Dia teguh dengan ucapan la ilaha illallah. Sebenarnya seseorang kalau seandainya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dia memahami maknanya, kemudian dia mengetahui syarat-syaratnya, mengetahui rukun-rukunnya, maka kehidupan di dunia dia akan teguh, kokoh, akan terus berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika di dunia, tidak terombang-ambing dengan apa? Dengan aliran-aliran sesat. Tidak terombang-ambing dengan agama-agama yang menyimpang. Kan banyak orang yang ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah namun apa? Berpaling dari agama Islam ke agama yang lain, ima karena harta, ya, atau karena pernikahan, ya, ataupun karena yang lainnya. Ini kenapa? Karena tidak teguh di dalam memegang kalimat la ilaha illallah. Dan dalam kehidupan di akhirat adalah ketika di alam kuburnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang yang beriman, ya, mereka bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ketika ditanya man rabbuka, ya, bisa menjawab Allahu rabbi, rabbi Allahu, wa man nabiyyuka, nabi Muhammad nabiyuna, ya, wa ma dinuka, dini al-Islam. Ya, dihafalkan Pak sekarang. Kalau dihafalkan tapi kalau tidak diamalkan, ya, seseorang dia bisa menjawab itu sesuai dengan apa? Amal solehnya. Ketika orang beriman bisa menjawab, orang kafir nggak akan bisa menjawab. Orang munafik, ketika ditanya man rabbuka, ya. Orang mengatakan dahulu mengatakan ini, saya ikut-ikutan aja. Ya. Ini yang pertama, ya, bahaya syirik. Orang-orang syirik, ya, wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah akan menjadikan sesat orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di dunia sesat, di akhirat, ya, sesat masuk dalam neraka. Kemudian bahaya yang kedua, kesyirikan merupakan sebab yang paling besar datangnya kesusahan di dunia dan di akhirat. Kesusahan yang paling besar di dunia dan di akhirat sebabnya karena perbuatan syirik. Ya, syirik besar ini dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Maka kesusahan di dunia, ya, baik bencana, musibah, ya, dan segala macamnya, ini sebabnya adalah kesyirikan. Sebagaimana bahwasanya keberkahan, kebaikan yang didapatkan oleh manusia ketika di dunia ini disebabkan oleh keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri
mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami turunkan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Tapi ketika mereka melakukan kesyirikan, maka turunlah musibah-musibah, bencana-bencana di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, kesyirikan menghalangi seseorang mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Ini akan menghalangi seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan soleh. Adapun hidayah di akhirat adalah yaitu hidayah petunjuk untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa yang dimaksud kezaliman di sini? Yang memahami Al-Quran itu harus dengan apa? Penafsiran yang betul. Ya, dan para ulama ahlu sunnah telah menyebutkan metode di dalam menafsirkan Al-Quran yang benar, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Karena satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menjelaskan, saling menafsirkan. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Kalau tidak ada penjelasannya dalam hadis Nabi, maka dijelaskan dengan ucapan para sahabat. Kalau tidak ada, maka dengan ucapan para tabi'in. Tidak ada ucapan para tabi'in. Dan juga tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ini yang kelima. Makanya penting bahasa Arab itu, Pak. Tetapi nggak cukup hanya dengan bahasa Arab. Harus melihat kepada ayat-ayat yang lain, harus melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW dan juga aqwal para sahabat. Oleh karena itu, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah yang akan mendapatkan keamanan dari Allah dan akan mendapatkan petunjuk. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa gelisah, ya, memahami orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan dengan kezaliman. Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu?" Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Jadi yang dimaksud oleh para sahabat ini ketika turun ayat ini, memahami kezaliman di sini adalah berbuat zalim kepada diri sendiri ataupun orang lain. Itu secara apa? Secara sekilas maknanya seperti itu. Lalu Nabi SAW bersabda menjelaskan, alam tasma' qaula Luqmana libnihi. Tidakkah engkau mendengar nasihat Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka zalim di sini maknanya adalah syirik. Ya, maknanya adalah syirik. Maka kesyirikan ini ya akan menjadikan orang dia tidak akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang yang beriman yang jauh daripada kesyirikan, dia akan mendapatkan rasa aman. Ya kalau di dunia ya tentunya apa? Aman dari, kalau hukum Islam orang melakukan kesyirikan ya dipenggal. Kalau nggak mau bertaubat, dipenggal dalam hukum Islam. Ya. Lalu mereka juga aman di dunia dari musibah-musibah bencana, ya, sebagaimana kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Sebab mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, ya kaumnya Nabi Hud, ya kaumnya
Nabi Saleh, kaum Tsamud yang Allah binasakan semuanya karena mereka melakukan kesyirikan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keamanan di akhirat tentunya aman dari neraka. Ya. Aman dari neraka dan juga aman dari kesusahan ketika berada di padang mahsyar. Ya, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya dan digiring dikumpulkan ke suatu tempat yang sangat lapang. Lalu Allah mendekatkan matahari dengan sedekat-dekatnya. Lalu seluruh manusia merasakan kesulitan, kesusahan. Semuanya berkeringat, mengucurkan keringat. Ada di antara manusia yang keringatnya sampai menenggelamkan dirinya. Ada yang sampai selehernya, ada yang sampai sepusarnya, ada yang sampai sedengkulnya. Ini sesuai dengan amalannya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir akan ditenggelamkan di padang mahsyar. Orang-orang beriman mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berapa, Pak? Yang keempat. Yang keempat adalah kesyirikan merupakan penyebab datangnya rasa takut bagi pelakunya. Menyebabkan datangnya rasa takut. Ini takut bukan takut kepada Allah, ya, tapi senantiasa dihinggapi rasa takut dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 151, Allah berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwad dhalimin. Kami akan masukkan ke dalam hati-hati orang kafir rasa takut dengan sebab kesyirikan yang mereka kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan yang dilakukan oleh manusia itu menjadikan seseorang itu memiliki rasa takut. Rasa takut yang berlebihan, ya, rasa takut kepada makhluk. Adapun orang-orang yang mentauhidkan Allah, ini enggak punya rasa takut kepada makhluk. Ya, lewat kuburan orang yang mentauhidkan Allah biasa saja, ya, kuburan tempat orang meninggal, ya, kita masih hidup, ya, tidak rasa takut. Kenapa? Dia merasa bahwasanya apa? Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dia berkeyakinan bahwasanya Allah senantiasa bersamanya. Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Namun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, rasa takutnya kepada orang-orang yang beriman itu sangat besar. Dan seharusnya orang-orang beriman ini enggak punya rasa takut kepada orang kafir. Namun orang kafirlah yang harus mereka punya rasa takut kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengadakan peperangan terhadap orang-orang musyrik, 1 bulan sebelum perang, orang kafir, orang musyrik itu sudah terlebih takut dulu. Mereka sudah apa? Takut. Diberikan rasa takut kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 1 bulan. Ya. Kalau sekarang, mengapa orang-orang kafir itu enggak punya rasa takut kepada orang muslim? Kepada kaum muslimin. Tapi justru kaum muslimin yang punya rasa takut kepada mereka. Apa sebabnya? Lemah iman, tauhidnya lemah, ya, nggak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya sekarang ya antara Yahudi dengan kaum muslimin yang ada di Palestina. Siapa di antara negara-negara Islam yang mau berjihad ke sana? Tidak ada. Ya, seharusnya pemimpin kaum muslimin itu memerintahkan masyarakatnya untuk berjihad ke sana melawan orang-orang Yahudi. Kaum muslimin ini banyak, miliaran. Negara muslim ini besar. Namun mengapa tidak terjadi jihad di sana? Tidak mengirim pasukan, tidak ada kaum muslimin yang berjihad di sana. Lemah
iman. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ya, pada akhir zaman nanti, ya, kaum muslimin meskipun banyak, ya, akan tetapi jumlahnya begitu banyak, tetapi seperti apa? Buih-buih yang mengalir. Ya, buih-buih yang mengalir disebabkan ada penyakit di dalam hati mereka, yaitu penyakit wahan. Ya, wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut mati. Enggak mau mati. Ya. Berbeda dengan para sahabat dahulu, Masya Allah, kalau perang sudah. Bahkan yang masih anak-anak saja ingin ikut berperang, mengharapkan syahid, mengharapkan masuk surga. Yang di bayangan yang ada di dalam bayangan mereka itu apa? Surga. Makanya orang yang dia mati syahid, ya, sebelum berperang itu ditampakkan surga. Sebelum mati. Orang yang berjihad jalan Allah sebelum dia mati ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita sebagai seorang muslim, ya, maka harus ada di dalam hati kita niatan untuk berjihad. Meskipun pada saat ini memang jihadnya bukan jihad apa? Bukan jihad berperang, tetapi jihadnya dengan menuntut ilmu terlebih dahulu. Jihad menuntut ilmu, jihad melawan hawa nafsu, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, bersabar ketika berdakwah. Ya, baru nanti jihad melawan syaitan. Yaitu apa? Berjihad melawan syubhat dan syahwat. Ya, kalau kita belum menuntut ilmu saja tidak mau, lalu bagaimana mau jihad di medan perang? Ya, nanti jihadnya matinya apa? Enggak mati syahid. Ya, karena belum tahu hukum-hukum, imannya belum kuat. Ya, lalu berjihad melawan orang kafir. Ya. Kemudian yang kelima, kesyirikan menyebabkan pelakunya sesat di dunia dan di akhirat. Menyebabkan pelakunya sesat di dunia dan di akhirat. Penyebab kesesatan yang paling besar adalah kesyirikan. Selain kesesatan yang ada, ya, kesesatan itu bermacam-macam. Namun kesesatan yang paling sesat adalah kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan." Dan barang siapa yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan sejauh-jauhnya kesesatan. Ya. Jadi kalau sesat kita menganggap orang misalnya ya dituduh, ya, berjenggot sesat, ya, cingkrang sesat, ya, pakai cadar dikatakan sesat. Ya. Sementara orang yang melakukan kesyirikan, ya, tawassul dengan kuburan misalnya, itu apa? Ibadah. Orang yang melakukan bid'ah ibadah. Nah, ini banyak di antara kaum muslimin yang karena mereka tidak mau menuntut ilmu sehingga mereka tidak bisa membedakan al-haq dan batil. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Sebabnya apa? Mereka tidak mau mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai al-furqan, pembeda antara hak dan batil. Dengan kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, masih banyak kaum muslimin yang belum mau belajar, belum mau menuntut ilmu, sehingga menjadi mereka berada di atas kesesatan. Kemudian yang keenam, syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bertaubat. Ini ma'ruf, ya. Dosa syirik besar tidak akan diampuni kalau belum bertaubat. Kalau belum bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Ya.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, semua dosa besar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ya syirik kecil ya. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu akan diampuni. Syirik kecil. Ya. Kemudian dosa zina, mencuri, minum khamr, membunuh, ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani wa lam tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha magfiratan." Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku pada hari kiamat dengan membawa dosa sebesar bumi. Ada dosa sebesar bumi sebesar apa itu, Pak? Seandainya wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku pada hari kiamat dengan membawa dosa sebesar bumi, lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, ya, tidak melakukan kesyirikan, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi pula. Dosa besar, dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya sekali, jemaah. Ya, karena itu kita perlu mengetahui apa saja dosa-dosa syirik besar itu. Syirik besar itu apa saja? Syirik kecil itu apa? Apa saja? Ya, karenanya perlu ya. Nanti kalau setelah selesai dari kajian ini mungkin bahas tentang Kitabut Tauhid. Atau sudah ada kajiannya, Pak? Belum ada. Kitabut Tauhid ya, punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berisi tentang ya tauhid dan juga macam-macam syirik akan disebutkan. Syirik besar dan syirik kecil. Ya, meskipun sebagiannya sudah disebutkan di sini, hanya sebagian. Kemudian yang ketujuh, syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Tadi sudah disebutkan ya oleh Syekh Jamil Zainu. Ya, syirik besar akan menghapuskan seluruh amalan. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 88. Syirik besar akan menghapuskan seluruh amalan kebaikan yang telah dilakukan. Dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalaulah seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus dari mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ya, kebaikan-kebaikan yang telah mereka kerjakan. Dan juga dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, apabila kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka sungguh amalanmu akan terhapus, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Sebagaimana Islam itu akan menghapuskan apa? Dosa, perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang dulu ya, sebelum masuk Islam. Ya, biasanya orang-orang kafir itu kan biasa melakukan banyak perbuatan dosa, minum khamr, kemudian apa lagi? Berzina, mencuri. Nah, ketika mereka masuk Islam, maka akan terhapuslah dosa-dosa dahulu yang mereka kerjakan. Namun amalan-amalan kebaikan itu masih akan tetap ada ketika masuk Islam. Kemudian yang kedelapan, syirik besar menjadikan seorang masuk ke dalam neraka dan haram masuk surga. Ini tadi sudah ya. Syirik besar
menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka dan haram masuk ke dalam surga. Dalilnya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah di neraka. Yang kesembilan, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Adapun dosa-dosa yang lainnya maka tidak kekal. Dan ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dosa besar sebesar apapun selagi itu bukan kesyirikan, maka ketika seorang dia meninggal dunia di akhirat kelak, maka hukumnya dia tidak akan kekal di neraka. Meskipun kalau Allah berkehendak memasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Tapi akidah Ahlussunnah adalah mengatakan pelaku dosa besar, orang yang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar dan belum bertobat, hukumnya di akhirat adalah tahta masyiatillah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak untuk tidak mengampuni, maka dimasukkan ke dalam neraka namun tidak kekal. Nanti akan dikeluarkan, masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga. Namun kalau Allah tidak ampuni dosanya, mampir dulu ke dalam neraka. Namun pelaku dosa kesyirikan akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya, tidak akan keluar dari neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Khawarij, ya, pelaku dosa besar, mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar di dunia kafir. Kalau Ahlussunnah mengatakan apa? Tidak kafir. Lalu di akhirat kekal menurut mereka. Makanya mereka mudah untuk apa? Mengatakan kafir kepada pelaku dosa besar, ya. Takfiri namanya. Orang yang suka mengkafirkan, dan tuduhan takfir itu dialamatkan kepada salafi, salah besar. Ya, mereka orang-orang yang menuduh ya salafi dengan tuduhan suka mengkafirkan. Tidak ada. Itu mengkafirkan apa? Orang-orang kafir memang kita kafirkan. Tapi orang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, ya itu tidak mudah untuk dikafirkan. Bahkan ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, salafi itu berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ila ahadihima. Ya. Barang siapa yang dia mengatakan kepada saudaranya, yaitu saudara muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, wahai kafir, maka vonis kafir itu bisa kembali kepada salah satu di antara keduanya. Bisa kepada yang dituduh kafir, bisa juga kepada yang menuduh kafir. Oleh karena itu masalah mengkafirkan orang yang sudah bersyahadat, orang yang masih muslim, ini perkara berat. Ya, perkara yang sangat berat. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan bisa orang yang menuduh orang lain kafir, dia itu yang kafir. Ini tentang hukum masalah itu. Kemudian yang ke-10, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Dalilnya adalah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 yang tadi sudah kita bacakan. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Surat Luqman ayat ke-13. Kemudian yang selanjutnya, kesyirikan penyebab keraguan-raguan. Kita persingkat ya. Ini
ada tablik akbar. Pada hadir, Pak? Tidak. Di Roja Cilengsi. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Taib. Kesyirikan sebab keraguan-raguan. Ya, dalilnya adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 71. Ya. Surat Al-An'am ayat 71. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berlepas diri, ya, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Surat Al-An'am ayat 71 tadi, ya, sebab keraguan-raguan. Kemudian yang selanjutnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Artinya tidak akan menolong mereka di dunia, tidak memberikan petunjuk kepada mereka, tidak menyelamatkan mereka. Selanjutnya nomor berapa, Pak? Baik. 13. Kesyirikan sebab yang paling besar datangnya siksa dan kemurkaan Allah. Sebab yang paling besar datangnya siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan di azab. Jadi kalau ada musibah, ya, ada musibah. Nah, musibah itu azab atau ujian. Bisa ada bencana, Pak, ya, melanda di atas muka bumi ini. Karena ada, wah ini diazab, ya. Misalnya kayak seperti apa tsunami kemarin, ya, ada tsunami, kemudian ada apa lagi itu, gempa yang sampai masya Allah, ya, membalikan bumi. Ya, dahulu tidak ada, ya. Karena kita menyaksikan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Perbuatan dosa ini sudah sangat merajalela. Ya, sehingga Allah timpakan bencana tersebut. Nah, bagi orang-orang yang mereka masih muslim, maka itu apa sebagai musibah ujian, menggugurkan dosa-dosanya. Namun bagi orang kafir itu adalah azab. Ya. Jadi kalau misalnya ada bencana yang menimpa suatu tempat dan kebanyakannya orang muslim yang mereka melakukan perbuatan dosa, tapi perbuatan dosanya itu tidak sampai kafir, kekufuran, maka itu sebagai ujian. Ya, dengan musibah itu menghapuskan dosa mereka ketika mereka tidak kafir. Namun kalau seandainya perbuatan dosa mereka sampai perbuatan kekufuran, maka ini azab di dunia sebelum di akhirat. Kemudian yang selanjutnya 14, kesyirikan akan memadamkan cahaya fitrah manusia. Kesyirikan memadamkan cahaya fitrah. Ya. Mengapa? Karena Allah Azza wa Jalla itu apa? Memfitrahkan hati manusia itu di atas tauhid. Ya. Manusia dilahirkan di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika mereka terkontaminasi dengan, ya, kesyirikan. Nah, kesyirikan itu datangnya tentunya dari siapa? Dari iblis, dari setan, ya, dan juga bala tentaranya yang selalu menggoda, mengajak mereka melakukan kesyirikan. Kesyirikan yang pertama kali yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam itu juga disebabkan oleh setan yang mengajak manusia untuk apa? Memberikan was-was kepada manusia agar mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang soleh. Awalnya orang soleh di antara mereka. Lalu diagungkan. Orang soleh itu meninggal dunia. Untuk mengenang mereka, lalu dilukis, dikenang. Ya, ditaruh di depan masjid, ya. Apa ditempel di rumahnya. Ada nggak orang yang nempel tuh gambar? Ya, itu penyebab kesyirikan. Kemudian apa? Merasa tidak cukup dengan gambar, lalu dibuat patung. Ya, nggak cukup untuk sekedar dikenang,
maka dimintai doa, disembah. Lama-lama disembah. Itu penyebab kesyirikan yang pertama. Termasuk ketika terjadi kesyirikan di kota Mekah yang dilakukan oleh pertama kali adalah Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay ini awalnya adalah orang yang soleh, orang yang baik hati. Namun kemudian dapat apa? Dapat bisikan setan untuk mengambil berhala-berhala yang ada di suatu tempat, ya, dan dibawa ke kota Mekah. Ada sekitar 300 berhala dari setan. Ya, ini sebabnya adalah dari setan. Baik. Kemudian kesyirikan adalah sebab perpecahan di antara manusia. Ya, sebab terjadinya perpecahan di antara manusia, perselisihan di antara manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, ya, yang menyelisihi umatnya itu karena umatnya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul mereka, ya, dimusuhi oleh setan dari kalangan jin dan manusia. Para rasul mereka mentauhidkan kepada Allah dan, ya, umatnya banyak melakukan kesyirikan, kaumnya banyak melakukan kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya 16, ya. Kesyirikan adalah sebab kehinaan. Sebab kehinaan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 22, "La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataqa'uda madhmuman makhdula." Janganlah kamu menjadikan Tuhan yang lain bersama dengan Allah sehingga kamu akan mendapatkan dosa dan kehinaan. Dan orang musyrik itu hina. Kemudian kesyirikan merupakan sebab yang mendatangkan musibah dan bencana. Baik, menyebabkan musibah dan bencana. Ini yang terakhir ya Pak ya. Sudah cukup karena sangat banyak. Kemudian yang terakhir adalah kesyirikan merupakan dosa yang membinasakan. Ya, dosa yang membinasakan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Maka Nabi SAW menyebutkan yang pertama adalah kesyirikan, ya, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua sihir, ya. Yang ketiga makan riba. Ini riba ini dosa membinasakan. Itu masih banyak nih yang memakan harta riba. Segera tinggalkan, ya. Orang-orang yang dia bermuamalah dengan muamalah riba itu apa? Itu Allah mengumumkan perang kepadanya. Allah dan Rasulnya ngajak perang kepada orang-orang yang makan riba. Ini dosanya sangat besar, makan riba. Segera tinggalkan. Ya. Kemudian makan harta anak yatim. Ya, bagi pengelola, ya, rumah yatim ini kalau seandainya tidak berhati-hati, tidak amanah itu berat. Ya, megang amanah itu berat. Kalau makan anak yatim, harta anak yatim ini termasuk diantara dosa yang sangat besar. Tapi kita cukupkan ya jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam pertanyaan. Pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.